Demang Purbo mempersembahkan seri Api di Bukit Menoreh, karya S.H. Mintarja. Jilid 1 bagian yang ke-11. Selamat mengikuti. Pada bagian ke-10 yang lalu, dengan menggunakan kuda orang bertopeng itu, Agung Sedayu melanjutkan perjalanannya ke Sangkal Putung, tetapi Randu Alas raksasa itu benar-benar mendirikan bulu romanya. Berhasilkah Agung Sedayu mencapai Sangkal Putung? Silahkan ikuti bagian ke-11 ini. Kiai, panggil Agung Sedayu. Tetapi orang itu segera menghilang di siku jalan. Terdengarlah orang bertopeng itu bergumam, lirih dan hanya didengarnya sendiri. Kalau aku tidak memaksamu pergi dengan cara ini Sedayu, agaknya kau lebih senang berendam di dalam parit. Sebenarnya lah. Dengan demikian, Agung Sedayu tidak berani tinggal di tempat itu lebih lama lagi. Karena itu segera ia memanjat tebing parit itu. Dilihatnya kuda Kiai Gringsing masih berdiri di tempatnya. Semula anak muda itu berbimbang hati. Tetapi ia tidak dapat berbuat lain daripada pergi ke Sangkal Putung. Bahkan akhirnya ia pun merasa berterima kasih kepada orang yang tak dikenalnya itu. Terima kasih karena nyawanya telah diselamatkan, dan terima kasih karena ia dapat mempergunakan kuda itu untuk mencapai Sangkal Putung. Meskipun Agung Sedayu tak juga dapat mengerti atas segala macam sikap dan anggapan orang aneh itu terhadapnya. Dan kini, sebuah kewajiban menunggunya. Sangkal Putung. Perlahan-lahan Agung Sedayu mendekati kuda Kiai Gringsing. Ia belum pernah mengenal kuda itu. Dicobanya untuk membelai surinya. Kuda itu menggerak-gerakkan kepalanya. Ternyata kuda itu cukup jinak. Nah, bisik Agung Sedayu, kawani aku ke Sangkal Putung. Agung Sedayu segera naik ke punggung kuda itu. Dan dengan hati yang berdebar-debar kuda itu dipacunya ke Sangkal Putung. Di hadapannya terbentang sebuah jalan di tengah sawah yang panjang. Dan di ujung jalan itu menunggunya tikungan Randu Alas. Namun Sedayu mencoba untuk melenyapkan perasaan takutnya. Dipaksanya juga kudanya melaju terus. Tikungan Randu Alas itu kini tinggal beberapa puluh tombak saja di hadapannya. Agung Sedayu segera memejamkan matanya. Dilekatkannya tubuhnya pada tubuh kudanya, dan dilecutnya kuda itu sehingga berlari kencang seperti kuda itu takut pula kepada genderuwo bermata satu. Agung Sedayu merasa, kudanya membelok dengan tajam dan sesaat kemudian kuda itu berlari menurun. Tikungan Randu Alas telah lewat. Agung Sedayu membuka matanya. Anak muda itu menarik nafas panjang. Diamatinya seluruh tubuhnya, dan dirabanya kedua matanya. Masih utuh, genderuwo itu sama sekali tidak mengganggunya seperti kata orang. Genderuwo bermata satu itu selalu iri kepada mereka yang bermata lengkap. Tetapi Agung Sedayu tak berani menoleh betapapun keinginan mendesaknya. Mungkin genderuwo itu takut karena aku putra Kisadewa, pikirnya. Tetapi tiba-tiba disadarinya, bahwa alap-alap Jalatunda itu pun tak diganggunya. Jalan di hadapan Agung Sedayu masih menurun. Kini di hadapannya dilihatnya paedukuhan yang kecil. Kali Asat, pedukuhan yang sepi itu tak banyak menarik perhatiannya. Dan ketika sekali lagi Agung Sedayu membelok ke kanan sampailah ia ke jalan lurus menuju Sangkal Putung. Agung Sedayu menjadi agak tenang. Jarak itu menjadi semakin dekat juga. Karena itu anak muda itu sempat berangan-angan. Diingatnya semua kata-kata orang bertopeng yang menyebut dirinya Kiai Gringsing itu. Alangkah senangnya kalau apa yang dikatakan orang itu benar-benar ada padaku, pikir Agung Sedayu. Kalau aku seorang sakti yang tak terkalahkan. Dan bahkan Kiai Gringsing pun tak dapat mengalahkan pula. Dengan bekal kesaktian itu aku akan mengembara. Akan aku datangi sarang-sarang gerombolan liar yang sering mengganggu ketentraman. Aku bunuh mereka satu demi satu. Tidak, bantahnya sendiri. Setiap orang akan ngeri menghadapi kematian. Kalau aku bunuh mereka, anak istrinya akan menderita. Mereka akan aku ampuni, apabila mereka kelak menjadi orang yang baik. Namun di sudut hatinya yang lain berkata, tetapi mereka telah berbuat jauh lebih kejam daripada membunuh. Dijawabnya sendiri, biarlah mereka berbuat demikian. Kalau aku berbuat demikian pula, apakah bedanya? Alap-alap Jalatunda misalnya,
aku harus memaafkannya apabila ia benar-benar telah menemukan jalan yang benar. Bukankah ayah dahulu pernah bercerita tentang seorang saudagar kaya yang jatuh miskin? Karena itulah maka ia tidak dapat membayar hutangnya kepada raja. Namun raja itu bijaksana. Saudagar itu dibebaskan dari pembayaran hutang. Tetapi saudagar itu sama sekali tidak mau membebaskan hutang seorang miskin kepadanya. Sedang hutang itu sama sekali tak berarti dibandingkan dengan hutangnya kepada raja. Ketika raja mendengar kedengkian saudagar itu, maka raja menjadi murka. Dipanggilnya saudagar itu, dan raja mencabut kemurahan hatinya. Saudagar itu dipaksa untuk bekerja kepada raja sebagai ganti hutang yang tak dapat dibayarnya. Agung Sedayu puas dengan angan-angannya. Ia puas dengan sikap yang disimpulkannya. Katanya di dalam hati, memang Tuhan tak akan memaafkan kesalahan kita, kalau kita tak juga memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Tetapi kemudian Agung Sedayu menjadi kecewa ketika ia menyadari keadaannya. Tak pernah ia dapat memaafkan orang lain yang telah ditundukkannya, sebab tak akan ada orang yang pernah ditundukkan, apalagi disadarkannya dari kesesatan. Ya, seandainya, kembali ia bergumam. Tiba-tiba Agung Sedayu tersentak dan tiba-tiba saja kakinya terasa gemetar ketika didengarnya sebuah terikan melengking. Tetapi ia menarik nafas panjang. Ketika diketahuinya suara itu ternyata hanyalah suara burung engkak yang pulang ke kandangnya setelah semalam-malaman mencari mangsanya. Hampir pagi, desis Agung Sedayu kemudian. Karena itu dipacunya kudanya semakin cepat. Di mukanya tampak sebuah pedukuhan seakan-akan sebuah pulau yang mengapung di dalam lautan yang hijau. Itulah Sangkal Putung. Beberapa cahaya lampu yang menembus celah-celah dinding telah dilihatnya, dan di sudut jalan tampak sebuah gardu perondan. Agung Sedayu langsung berpacu ke gardu itu. Ia tahu benar bahwa di gardu itu berjaga-jaga beberapa orang pamannya, Widura. Karena itu ia pun tidak takut lagi bertemu dengan alap-alap Jalatunda. Ketika mereka mendengar suara kuda, maka orang-orang di gardu itu pun segera turun. Dari jauh mereka sudah melihat seekor kuda berpacu dengan kencangnya. Karena itu, orang-orang yang sedang berjaga-jaga itu pun segera bersiap. Pasti ada sesuatu yang penting. Demikianlah maka mereka segera menghentikan kuda Agung Sedayu. Seorang yang bertubuh sedang berhitung mancung maju ke depan dan bertanya, "Siapa kau?" "Agung Sedayu," jawab Agung Sedayu lantang. "Aku akan bertemu Paman Widura. Apakah keperluanmu?" bertanya orang itu pula. "Penting sekali. Hanya Paman Widura lah yang boleh mengetahuinya," jawab Sedayu. Beberapa orang saling berpandangan. Kemudian orang yang berhidung mancung itu berkata, "Apakah kau tidak dapat menunggu sampai besok? Demi kepentingan Paman Widura, keselamatanmu sekalian," sahut Sedayu dengan bangganya. "Antarkan anak muda ini," berkata orang itu kemudian. Agung Sedayu masih berada di punggung kuda. Ketika dua orang mendekatinya, "Marilah," berkata salah seorang daripadanya. "Berjalanlah di muka," sahut Agung Sedayu. Sesaat orang itu saling berpandangan. Kemudian mereka berdua menoleh ke arah orang yang berhidung mancung, yang agaknya pemimpin mereka. Orang yang berhidung mancung itu pun kemudian berkata, "Anak muda, kami para penjaga tidak mengenal siapakah kau. Tetapi adalah menjadi kebiasaan, bahwa anak muda seharusnya turun dari kuda sejak anak mas sampai di gardu ini." "Oh," sahut Agung Sedayu, "maafkan aku. Aku tergesa-gesa sehingga aku melupakan kebiasaan itu." Dan dengan tergesa-gesa pula Agung Sedayu meloncat dari kudanya. "Nah," berkata pemimpin itu, "kami silahkan mengikuti orang-orangku yang akan mengantarkan anak mas dan biarlah kuda itu di sini." "Baik," jawab Sedayu, "terima kasih. Marilah," ajak salah seorang di antaranya. Dan orang itu pun segera berjalan. Tetapi yang seorang lagi masih berdiri tegak. "Silahkan," katanya. Agung Sedayu menjadi agak bimbang. Namun akhirnya tahulah ia, bahwa ia harus berjalan di belakang orang pertama. Kemudian orang kedua itu berjalan di belakangnya. "Anak buah Paman Widura sangat berhati-hati," katanya di dalam hati. Namun meskipun demikian, sekali-sekali ia menoleh juga ke belakang, seakan-akan orang yang berjalan di belakangnya itu akan menerkamnya. Waktu yang diperlukan tidak terlalu lama. Setelah mereka menyusur jalan desa, di antara pagar-pagar batu setinggi dada, maka sampailah mereka di sebuah halaman yang luas. Pagar halaman itu pun agak lebih tinggi dari pagar-pagar di sekelilingnya.
Di depan halaman itu tampak sebuah regol yang tertutup rapat. Orang pertama yang berjalan di muka Agung Sedayu itu pun segera mengetuk pintu regol itu. Untuk sesaat tidak terdengar jawaban. Bahkan yang terdengar ketokan pula di dalam. 4 kali berturut-turut, Agung Sedayu sama sekali tidak tahu maksud dari ketokan itu. Ia menjadi heran ketika orang yang di mukanya itu sekali lagi mengetuk pintu itu. 2 kali 3 ganda. Dan tak lama kemudian pintu itu pun terbuka. "Siapa?" terdengar sebuah pertanyaan. "Peronda di gardu utara," jawab orang itu. "Kami membawa seorang tamu, dan tamu itu ingin bertemu dengan Ki Widura." "Sekarang?" bertanya orang di dalam halaman. "Ya, inilah orangnya. Bertanyalah sendiri," jawab orang itu. Kemudian kepada Sedayu ia berkata, "Marilah anak muda." Sedayu maju selangkah. Tetapi hatinya mulai berdebar-debar. Meskipun demikian, ia berkata dengan ketenangan yang dibuat-buat, "Ya, aku akan bertemu dengan Paman Widura. Adakah sesuatu hal yang penting sekali?" bertanya orang itu. "Ya," jawab Agung Sedayu, "penting sekali. Paman Widura harus segera mendengarnya sebelum fajar." Penjaga gardu itu tanpa disengajanya menengadahkan wajahnya. Di timur laut dilihatnya bintang Panjer Esuk memancar dengan terangnya. Meskipun demikian orang itu tidak mau kehilangan kewaspadaannya. Maka orang itu pun bertanya, "Siapakah kau?" "Agung Sedayu," jawab Sedayu. Orang itu mengerutkan keningnya. Nama itu belum pernah didengarnya. Sambil menggeleng-gelengkan kepalanya orang itu berdesis, "Nama itu asing bagi kami di sini." Agung Sedayu menjadi gelisah. "Karena itu," katanya, "Paman Widura telah mengenal aku. Bertanyalah kepadanya." Baru saja Ki Widura beristirahat setelah nganglang hampir di seluruh kademangan Sangkal Putung. Biarlah ia beristirahat. "Besok kau akan menemuinya," berkata orang itu tegas. Agung Sedayu menjadi bingung. Kalau berita itu tak didengar oleh Widura, maka kakaknya akan menyalahkannya. Selagi Agung Sedayu terdiam, dilihatnya seseorang berjalan ke regol halaman itu. Dan terdengarlah orang itu berkata, "Apa yang terjadi?" Oh, orang yang berada di halaman itu menoleh, dan kemudian membungkukkan kepalanya. "Selamat malam Bapak Demang. Inilah seorang anak muda ingin bertemu Ki Widura sekarang juga. Aku ingin menundanya sampai besok." Bapak Demang Sangkal Putung itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ditatapnya Agung Sedayu dengan seksama. Dan kemudian terdengar orang itu bertanya, "Kabar apakah yang kau bawa?" Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Benarkah seandainya berita itu dikatakannya tidak langsung kepada Widura? Apakah kakaknya kelak tidak akan marah kepadanya? Tiba-tiba ketika Agung Sedayu teringat kepada kakaknya, maka dengan serta-merta ia berkata untuk membuktikan kebenarannya, dan mudah-mudahan dengan demikian, dirinya pun akan dikenal oleh orang-orang itu. Katanya, "Aku membawa berita dari Kakang Untara." "Untara?" Demang Sangkal Putung itu mengulang, dan hampir setiap mulut yang mendengar nama itu pun mengulang pula meskipun hanya di dalam hati. "Adakah Angger ini utusan Angger Untara?" bertanya Demang itu. "Ya," sahut Sedayu cepat-cepat dengan penuh harapan. "Aku adiknya." "Oh," desis Ki Demang. Dan tiba-tiba ia pun segera membungkukkan kepalanya. Katanya, "Maafkan kami. Kami belum mengenal anak Mas. Namun nama kakak anak Mas adalah jaminan bagi kami, bahwa kabar yang anak Mas bawa pasti kabar yang penting." Agung Sedayu mengangguk-anggukkan kepalanya dengan bangganya. Demikian berpengaruhnya nama kakaknya itu, sehingga pengaruh nama itu melimpah pula kepadanya. "Marilah Ngger," ajak Demang Sangkal Putung. "Biarlah Adi Widura dibangunkan apabila kabar itu memang penting." Agung Sedayu pun kemudian berjalan mengikuti Ki Demang Sangkal Putung itu. Mereka berjalan melintas halaman yang luas menuju ke Pendapa. Meskipun demikian Sedayu merasa bahwa 2 orang berjalan di belakangnya. "Rumah ini adalah rumahku," berkata Demang itu lirih, "dan kademangan ini adalah kademangan yang subur. Karena itu Pajang menganggap penting untuk menempatkan Adi Widura di sini meskipun daerah ini jauh dari garis pertempuran." Apalagi setelah pasukan Jipang cerai-berai, Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun ia tidak menjawab. "Sayang," Demang itu meneruskan, "persoalan antara Jipang dan Pajang harus diselesaikan dengan pertumpahan darah.
Sebenarnya Adipati Jipang itu pun tidak sejahat yang kita sangka. Namun sayang, orang-orang di sekitarnya adalah orang-orang yang tamak dan haus akan kekuasaan. Mereka membakar hati Arya Jipang yang memang agak mudah menyala dengan hasutan-hasutan. Akhirnya Arya Jipang harus menebus ketergesa-gesaannya dengan jiwanya. Dan orang-orangnya menjadi putus asa dan liar. Demang itu berhenti sejenak, kemudian meneruskan, sekarang kita lihat, dendam menyala di mana-mana. Dapatkah Angger mengatakan, siapakah yang bersalah kalau seandainya dua orang bersaudara terpaksa bertempur dan saling membunuh karena mereka berada di pihak yang berlainan? Agung Sedayu berdiam diri, tak tahu ia bagaimana harus menanggapi kata-kata Demang Sangkal Putung itu. Tetapi di dalam hatinya pun timbul pertanyaan, kenapa kita mesti bertengkar? Apalagi bagi Agung Sedayu, pertengkaran adalah perbuatan yang mengerikan. Demikianlah cerita bagian ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada buku kedua bagian yang pertama mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @cerita Mataram. Nuwun.